Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam pada hari ini, tanggal 19 Februari 2025. Renungan malam atau Rema untuk kita pada malam hari ini diambil dari Kitab Roma, dari Perjanjian Baru, pasal yang ke-10 ayat 1-3. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus bersurat melakukan pengembalaan kepada jemaat di Roma mengenai hal ajaran kebenaran dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada hari ini kepada kami, supaya kami bisa memahami dan mengimani, supaya kami lebih kuat dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik di masa mendatang. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kalian, dari Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku mendapat kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pelayanan Rasul Paulus di kota Roma, Paulus menemukan berbagai bentuk kondisi jemaat. Sebagai kota utama pemerintahan Kaisar Romawi pada saat itu, kota Roma sekaligus terkenal sebagai pusat kota ekonomi. Nah, Kitab Roma pasal 10 ayat 1-3 yang kita bahas pada malam hari ini dan kita imani, kami beri judul Yesus adalah Allah dan kebenaran. Kompleksitas kehidupan dari jemaat di kota Roma yang selalu disurati oleh Rasul Paulus dalam setiap kesempatan juga tercermin dari kehidupan kota tersebut. Demikian juga dengan kehidupan penduduknya. Karena kota tersebut adalah kota metropolitan, kompleksitas kehidupan juga mempengaruhi pola dari kehidupan mereka dan bagaimana cara mereka mengenal Tuhan. Termasuk juga jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus lewat surat-surat pengembalaannya pada saat itu. Nah, Rasul Paulus menemukan bahwa jemaat yang berasal dari suku bangsa Israel kenyataannya lebih sulit untuk menerima bahwa hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sang Mesias telah lahir dan mati serta bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Itu sulit mereka terima. Dan mereka tidak percaya akan hal itu. Jadi Paulus mencoba memberikan penekanan bahwa mereka tidak hidup lagi dengan hanya bisa mengandalkan hukum Taurat semata. Tetapi harus juga lebih mengedepankan iman percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah disalibkan di Golgota, adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang membawa kebenaran. Tetapi umumnya orang Israel, sebagaimana yang kami sampaikan tadi di awal, terutama yang berada di kota Roma, tidak dapat menerima hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mereka tidak yakin bahwa Mesias itu adalah Yesus. Ekspektasi mereka berbeda. Sementara mereka percaya kepada Allahnya Abraham, tetapi tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pertentangan kebenaran ini menjadi sebuah pergumulan di dalam hati Rasul Paulus. Ada kerinduan yang sangat dalam baginya untuk turut membawa jemaat ini, khususnya dari suku bangsa Israel yang berada di kota Roma,
untuk juga turut mendapatkan keselamatan itu kelak dari Tuhan. Karena dalam kenyataannya sebaliknya, banyak suku bangsa lain selain Israel yang berdiam di Roma pada saat itu, justru mereka percaya, yakin dan mengimani Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Ia adalah Allah itu sendiri. Dan di dalam Dia ada kebenaran. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Pengertian ini sulit diterima oleh bangsa Israel. Dan beberapa umat binaan dari Rasul Paulus di kota Roma juga sulit menerima hal seperti ini. Padahal kalimat itu muncul langsung, diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat Dia menjara manusia di masa hidupnya. Tetapi banyak yang percaya juga, tetapi bukan dari kalangan Israel, tapi dari bangsa-bangsa lain. Yang kemudian bangsa-bangsa inilah yang membantu tersebarnya berita keselamatan itu ke seluruh penjuru dunia di kemudian hari. Di saat Tuhan Yesus didatangi oleh beberapa orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan juga menyatakan, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka memuliakan aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Itu tertulis di Matius 15 ayat 8 sampai 9. Itu Tuhan sendiri yang menyatakan. Dia sudah melihat sendiri betapa tegar tengkuknya bangsa Israel akan keberadaannya sebagai Allah. Juga pada saat Tuhan Yesus juga menampakkan diri sesaat sebelum Dia naik ke surga atau terangkat ke surga. Ia berkata demikian kepada murid-muridnya yang hadir pada saat itu. "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lukas 24 ayat 44. Hal serupa inilah yang kemudian dialami oleh Rasul Paulus di saat ia memberikan pelayanan kepada jemaat di Roma. Apa yang diucapkan Tuhan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahwa bangsa itu tetap tidak mengakui Dia sebagai Juru Selamat. Mereka beribadah tapi tidak memuliakan Tuhan, tidak mengakui adanya kebenaran itu telah terjadi, mukjizat itu telah terjadi, Tuhan telah lahir, Tuhan telah bangkit dan menebus dosa kita umat manusia. Orang-orang di Roma percaya Tuhan Allah. Mereka percaya kepada Allahnya Daud, Allahnya Abraham, percaya hukum Taurat, dan menjalankan semua itu dalam kehidupan mereka. Tetapi hati mereka beku, karena tetap tidak percaya bahwa Mesias itu telah lahir, kemudian Dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita umat manusia. Itulah buktinya Ia adalah Allah. Ia telah memperdamaikan dirinya dengan manusia. Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat di Roma terus-menerus memberitakan pengajaran hal ini. Bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat atau mendapatkan keselamatan atau diterima di kerajaan Allah di kemudian hari kalau tidak percaya atau terlebih dahulu mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sekaligus Juru Selamat kita. Yesus adalah Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh Abraham dan Daud. Allah yang juga sama dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Namun Yesus telah lahir sebagai Juru Selamat untuk membawa manusia kepada keselamatan.
dan kekekalan kelak. Asal manusia percaya. Kita percaya. Karena ia telah menebus dosa kita, dosa umat manusia di kayu salib. Itulah inti dari keselamatan yang disampaikan Tuhan. Bahwa dia telah memperdamaikan dirinya kepada kita. Dan dia telah menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengimani firman Tuhan pada malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai pegangan bagi kita, supaya firman Tuhan malam hari ini tidak berlalu sia-sia. Yang pertama, mari kita bersikap waspada kepada pemahaman dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pemahaman imam Kristen pada zaman saat ini. Yang menyatakan cukup percaya saja kepada Tuhan, karena Tuhan itu sama saja ajarannya. Tetapi mereka lupa dan tidak tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menebus dosa kita di kayu salib dan memberikan janji akan keselamatan kelak. Asal apa? Asal kita percaya saja, bukan yang lain. Yang kedua, mari kita lebih sering untuk memberikan waktu lebih banyak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, agar pemahaman dan iman kita semakin dikuatkan bahwa hanyalah Yesus sebagai Tuhan, tidak ada yang lain. Semua yang berasal dari dunia ini akan sirna dan binasa pada saat hari penghakiman kelak. Yang ketiga, mari kita rajin mengikuti ibadah. Semua kegiatan-kegiatan perkumpulan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di gereja, terutama di hari Minggu. Dan juga ikut aktif Bapak Ibu Saudara-saudara kalian mengikuti kegiatan gereja dalam rangka memperkuat keimanan kita. Dan untuk menutup kemungkinan kita terpengaruh dari pemahaman-pemahaman yang seakan benar tetapi menyesatkan. Jadi penuhilah hari-hari kita dalam setiap kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di samping hari Minggu, hari-hari yang lain dalam kegiatan kita, kalau pemuda, baik kegiatan pemuda, untuk pasangan suami istri, kaum bapak di kegiatan bapak, para ibu di ibadah perempuan, lansia di ibadah lansia, termasuk juga anak-anak kita sekolah minggu. Supaya setiap hari waktu-waktu kita itu penuh dengan waktu kita berhubungan dengan Tuhan, tidak untuk yang lain. Yang keempat, mari kita sering berdoa, meminta pertolongan Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan senantiasa menemani kita. Dan agar kita punya iman tidak mudah digoyahkan oleh hal apapun dalam kehidupan di dunia saat ini. Yang kelima, mari kita memperkuat iman kita dengan maksud, yakinilah bahwa hanya ada satu Tuhan, satu Allah yang benar, yaitu Allah yang telah memberi keselamatan kepada kita. Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Selain Dia adalah kematian yang kekal. Janganlah kita sama dengan umat yang berada di kota Roma, kendati mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus, Mesias itu telah lahir dan menebus dosa. Kendati pola pikir mereka sudah maju dan hidup berkecukupan, tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, iman mereka buta dan tidak percaya bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu dan kemudian mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Ia adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang membawa kebenaran, Allah yang memberikan keselamatan kekal kelak bersamanya untuk kita semua yang percaya kepadanya di surga. Renungkanlah renungan kita malam-malam hari ini Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa terselamatkan kelak dan kerajaan surga menjadi milik kita. Yesus adalah Allah dan kebenaran. Itulah yang harus kita imani. Kendati banyak pengajaran dan informasi yang terus menghampiri kita, ajakan-ajakan, pengaruh-pengaruh di zaman modern saat ini,
maka kita tidak boleh goyah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapkan pegangan kita, pegang yang kuat iman kita, supaya iman kita kepada Yesus Kristus tidak lepas dan tidak goyah. Sebab Ia adalah Tuhan, kebenaran, dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah kebenaran. Tidak ada yang lain di muka bumi ini selain Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami supaya iman kami semakin teguh berpegang kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami. Kehidupan kekal kelak di surga adalah milik kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah renungan kami pada malam hari ini. Sempurnakanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.